Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan penyuntingan isi teknis dan juga format. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Afif Al-Muklis, dan rekan saya, Mario Azriel Nur Iman Kodori. Yang pertama, penyuntingan merupakan aktivitas yang melengkapi proses menulis. Penyuntingan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai hal, baik struktur kalimat, diksi, atau pilihan kata maupun ejaan. Penyuntingan adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu karya tulis yang akan dipublikasikan. Syarat penyunting ada penguasaan ejaan bahasa Indonesia, harus menguasai tata bahasa Indonesia, ketelitian dan kesabaran, memiliki kemampuan menulis, keluasan, dan penguasaan salah satu bidang keilmuan, kemudian pengetahuan yang luas, dan kepekaan dalam bahasa. Kemudian tahap penyuntingan ada 3. Yang pertama yaitu penyuntingan, kemudian yang kedua penyuntingan, dan yang terakhir pasca penyuntingan. Penyuntingan yaitu membaca setiap kalimat dan renungkan berulang-ulang. Kemudian membaca karya dengan sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari ejaan bahasa, tata bahasa, dan lain-lain. Kemudian kenali pola kesalahan yang sering dilakukan. Dan yang terakhir memperhatikan ide utama dan ide pendukung dalam setiap paragraf. Kemudian pada saat penyuntingan, melakukan revisi kalimat-kalimat yang terlalu panjang atau rumpang. Kemudian revisi kata atau kalimat yang mengandung pelecehan, fitnah, dan lain-lain. Setelah itu memperbaiki ejaan dan tidak lupa memeriksa tanda baca, dan yang terakhir memperhatikan sistematika penulisan. Kemudian pasca penyuntingan, bahasa hasil suntingan adalah ragam bahasa tulis ilmiah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ragam bahasa ilmiah dalam karya tulis hendaknya jelas, lugas, dan komunikatif supaya pembaca dengan mudah dapat memahami isinya. Penyuntingan yang menghasilkan ragam bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah harus memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mario Azril. Baik, terima kasih Apip. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan yaitu penyuntingan isi, penyuntingan teknis, dan penyuntingan format. Next. Yang pertama yaitu penyuntingan isi. Kesesuaian judul dengan isi karya ilmiah. Kejelasan pemaparan rumusan masalah atau fokus penelitian. Yang ketiga, kelengkapan pembahasan masalah sesuai pemaparan pendahuluan. Kesesuaian teori yang digunakan dengan bahasa. Lalu kesesuaian data atau fakta dengan konteks bahasan. Kepaduan kalimat-kalimat membangun paragraf. Lalu ada kohesi dan koherensi. Next. Lalu penyuntingan teknis yang harus diperhatikan yaitu ketepatan penggunaan huruf kapital, ketepatan penggunaan ejaan, lalu ketepatan penggunaan tanda baca, ketepatan penulisan kata asing atau serapan, dan yang terakhir ketepatan penggunaan kata baku atau tidak baku. Next. Yang ketiga, penyuntingan format. Hal yang harus diperhatikan yaitu kelengkapan bagian pendahuluan, isi dan penutup, peruntutan penyajian subbagian dalam makalah atau artikel. Yang ketiga, ketetapan pemilihan sistematika makalah atau artikel. Kaidah diksi. Penyunting perlu memperhatikan pemakaian kata tertentu yang lebih tepat dibandingkan kata lain yang bermakna hampir sama. Setelah memperhatikan pemilihan dan bentukan kata, penyuntingan perlu memperhatikan satuan yang lebih luas, yaitu kalimat. Kalimat yang dipilih kadang tidak efektif dan terkesan berputar-putar pada pembahasan yang berulang. Hal inilah yang perlu dicermati penyunting.
Penyunting harus peka terhadap kalimat yang ketika dibaca terasa membosankan, tidak efektif, rancu, atau menggunakan konjungsi dan preposisi yang tidak tepat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 12. Jika ada saran atau pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.